Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kofifa Evantiaula. Saya absen 16 dan saya dari kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yang berjudul gejala pemanasan global. Ada apa aja sih di pemanasan global itu? Yang pertama ada pengertian pemanasan global, yang kedua ada penyebab terjadinya pemanasan global, yang ketiga ada dampak pemanasan global, yang keempat ada solusi cara mengatasi pemanasan global, dan yang kelima ada hasil kesepakatan dunia internasional. Untuk yang pertama itu ada apa sih itu pemanasan global? Nah, pemanasan global itu adalah meningkatnya gas CO2 yang terperangkap oleh atmosfer menyebabkan terjadinya peningkatan suhu di bumi. Gas tersebut menghalangi sinar matahari yang tiba di permukaan bumi sehingga sinar tersebut tidak dapat dipantulkan kembali ke angkasa. Dan yang kedua ada penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, penggunaan klorofluorokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kotoran ternak. Keempat, sampah. Dan kelima, deforestasi. Nah, tadi kan yang ada di penyebab pemanasan global di nomor 2 ada penggunaan klorofluorokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu klorofluorokarbon sebenarnya? Nah, klorofluorokarbon atau CFC merupakan senyawa kimia yang terdiri atas atom karbon, klorin, dan fluorin. Gas CFC digunakan untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga, yaitu pada alat-alat pendingin seperti kulkas dan pendingin ruangan atau AC. Selain itu, penggunaan gas CFC juga dapat dijumpai pada bahan rumah tangga yang dikemas dalam botol aerosol seperti parfum, pewangi, pembasmi nyamuk, dan hairspray. Dan selanjutnya ada dampak pemanasan global. Untuk dampaknya sendiri, yang pertama adalah mencairnya es di kutub-kutub bumi, yang kedua ada meningkatnya permukaan air laut, dan yang ketiga ada perubahan iklim, keempat ada punahnya flora dan fauna, dan yang kelima ada timbulnya wabah penyakit. Untuk timbulnya wabah penyakit sendiri biasanya seperti meningkatnya kasus wabah demam berdarah karena munculnya ruang baru untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Kondisi lain perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam disertai perpindahan penduduk ke tempat pengungsian sehingga dapat memicu munculnya penyakit seperti diare, malnutrisi, dan penyakit kulit lainnya. Selain itu, pada daerah yang tertutup es terdapat permukaan tanah yang membeku dengan suhu di bawah titik beku yang disebut dengan permafrost atau embun abadi. Yang keempat ada solusi mengatasi pemanasan global. Untuk cara mengatasi pemanasan global itu sendiri, yang pertama mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan makanan berserat nabati. Yang kedua ada penanam hutan atau tentang reboisasi. Yang ketiga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Yang keempat ada menghemat energi. Yang kelima mengurangi penggunaan listrik. Keenam melakukan pengelolaan sampah yang benar. Dan yang ketujuh melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, teman, kerabat, dan masyarakat luas lainnya. Dan yang terakhir ada hasil kesepakatan dunia internasional. Yang pertama ada Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1988. Yang kedua ada Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan kegiatan cara mengikat negara-negara industri untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui suatu perjanjian internasional. Dan yang ketiga ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Dan yang terakhir ada Sustainable Development Goals, merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Oke, sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.